Bahkan ketika orang itu, seorang ulama itu bahas agama orang lain, itu diberikan fasilitas-fasilitas negara. Saya walaupun bahas agama Islam, Bang, tidak saya gunakan 1 sen pun fasilitas negara. Tapi ketika umat muslim bahas agama orang lain, digunakan fasilitas negara. Siapa contohnya? Contohnya adalah Dr. Zakir Naik. Dia pernah datang ke Indonesia 2 kali. Yang pertama tahun 2017. Pada waktu itu dia disambut oleh wakil presiden. Namanya Muhammad Yusuf Kalla. Bahkan Zakir Naik dalam orasinya, dia memberikan tantangan. Dia tantang. Saya tantang semua orang Kristen katanya. Tunjukkan kepada saya di dalam Bible, Yesus mengaku Tuhan katanya. Nah, ketika dia ustadz itu bernarasi demikian, cek videonya Bang. Itu 40.000 orang muslim yang nonton. Di umat muslim apa yang keluar dari mereka? Mereka takbir Bang, takbir. Mereka begitu. Itulah yang terjadi ketika umat muslim membahas agama orang lain. Lalu ketika saya melakukan hal yang sama, ini respon saya Bang. Saya sebagai orang Kristen, saya merespon. Saya tantang seluruh umat muslim, tunjukkan di dalam Al-Quran Muhammad ngaku nabi. Kalau ada saya terjun dari Monas. Nah ketika saya bilang begitu, lalu muncullah orang-orang Islam. Bang, kok bahas agama Bang? Saya ketika melakukan hal yang sama, saya dipersekusi sama orang-orang Islam. Saya diancam dibunuh. Bagaimana mungkin saya merespon kalian, lalu kalian mengancam membunuh saya? Mengapa kalian berbuat seperti itu kepada saya? Bukankah kalian melakukan hal yang sama? Kecuali saya menghujat Bang. Kecuali saya memfitnah agama Islam. Saya memberikan tantangan. Setiap orang Islam yang bisa membuktikan bahwa saya memfitnah agama Islam, saya akan menerjunkan diri saya dari Monas. Coba buktikan bahwa saya pernah memfitnah agama Islam. Saya bahas agama Islam sebagai respon saya atas orang-orang Islam yang membahas iman saya. Itu bukan hanya 1-2 orang Bang. Ada Dondi, kemudian ada Zuma, ada siapa lagi? Ada Yahya Waloni, banyak sekali Bang. Insan LS Moko Ginta, banyak Bang. Bahkan mereka sudah ngeluarin buku. Banyak buku-bukunya. Salah satu buku yang dikeluarkan oleh mereka adalah 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Kalau Muslim keluarin buku begitu, bisa Bang. Kalau ada orang Kristen bikin buku tandingan Bang, 101 bukti Muhammad bukan Nabi, percayalah Bang sama saya Bang, umat Muslim akan lomba pakai baju daster di Monas. Saya cuma menyampaikan apa? Saya menyampaikan begini Bang, ada ketidakadilan di negara ini Bang. Ketidakadilan itu adalah umat Muslim boleh bahas agama orang. Tapi umat Muslim gak boleh dibahas sama agama orang. Itu yang terjadi. Kalau berdebat, maka berdebatlah. Kalau berargumen, maka berargumenlah. Saya tidak salahkan umat Muslim bahas agama Kristen. Saya tidak pernah salahkan itu. Kalau umat Muslim bahas agama Kristen, maka orang Kristen boleh bahas agama Islam. Itu yang saya tuntut. Dan janganlah karena kita adu argumen, lalu kita saling baku pukul. Itu juga nggak boleh. Argumen lawanlah dengan argumen. Debat lawanlah dengan debat. Jangan dilawan dengan persekusi. Jangan melakukan serangan fisik. Itu yang saya bilang Bang. Ya itulah yang terjadi teman-teman. Dan itulah yang menimpa saya. Jadi teman-teman sekalian, atas dasar ketidakadilan inilah, atas dasar persekusi yang saya alami. Kalau kalian lihat sendiri bagaimana, kalian tahu bagaimana saya dipersekusi. Awas kamu ya, awas. Tuh. Makanya teman-teman kita harus menyingkir ke satu tempat dan kita di sini menjawab mereka.
Enak kalau yang muslim-muslim, dia nggak perlu harus meninggalkan tempatnya, ya, tidur saja. Ya karena begitu, karena mereka memang bebas, mereka bahkan dikawal mereka sama polisi. Beda dengan kita. Baliknya kita seperti ini. Ya, itulah teman-teman, makanya teman-teman kita suarakan ini supaya pemerintah juga mendengar, supaya pemerintah juga mengambil tindakan. Bagaimana? Apakah ini harus dibiarkan terus-menerus? Bukankah pemerintah seharusnya mengambil tindakan? Kalau berhenti, ayo kita sama-sama berhenti. Yang Islam jangan lagi bahas-bahas Kristen. Maka orang Kristen pun tidak akan lagi bahas-bahas agama Islam. Itu yang saya setuju. Tapi kalau selama Anda membahas Kristen, selama itu pula lah saya akan bersuara juga untuk membahas iman Anda, membahas agama Anda. Dan ketika agama Anda saya bahas, jangan marah Anda. Saya hanya merespon. Itulah teman-teman yang terjadi.